Baik, bisa saya mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallim. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Ya, ahlan wa sahlan asatid wal ustadzat. Dalam pertemuan yang ketiga di daurah tadabbur bahasa surat Al-Fatihah yang diselenggarakan oleh Ruang Quran Indonesia dan yang akan diisi oleh Al-Mukarram Dr. Hanhan Ulumuddin Ismail LCMA. Dan di sini alhamdulillah Dr. Hanhan sudah hadir. Bagaimana kabarnya Ustaz Hanhan? Alhamdulillah Ustaz, semoga Ustaz dan yang lainnya sehat semuanya, insyaallah. Alhamdulillah. 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 Semoga Allah selalu memberikan Dr. Hanhan kesehatan dan kebaikan beserta juga untuk semuanya. Amin. Amin. Ya mungkin Amin. Mungkin bisa langsung saya alihkan kepada Dr. Hanhan selaku pemateri. Mari kita buka daurah pada malam hari ini dengan Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya baik, untuk Dr. Hanhan, walaihi falyatafadhal masykurah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Alhamdulillah di sore waktu Mesir dan malam waktu Indonesia kita akan meneruskan tadabbur bahasa surat Al-Fatihah yang kita kaji dari kitab At-Tadabbur Al-Lughawi li Surat Al-Fatihah yang pengarangnya Muhammad Abdul Syafi Bikawi. Kita sudah membahas basmalah, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Kita akan mulai ke ayat selanjutnya ketiganya Ar-Rahman Ar-Rahim. Nah, secara i'rabnya sama saja dengan yang di bismillahirrahmanirrahim. Bahwa Ar-Rahman Ar-Rahim itu menjadi naat. Hanya mungkin bedanya ketika di bismillahirrahmanirrahim itu Ar-Rahmanirrahim naat dari kata bismillah, mausufnya Allah. Nah, kalau di Ar-Rahmanirrahim yang di ayat ketiga ini menjadi sifat dari kata yang sebelumnya alhamdulillah. Alhamdulillahi. Nah, gitu ya. Na'tun tsanin wa tsalits. Nun awalnya apa? Alhamdulillah rabbil alamin, itu na'tun awalnya. Nun tsanin wa tsalitsnya Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Lismil jalal Allah, atau bisa juga dianggap badal. Nah, dianggap badal fleksibel karena seperti yang saya sebutkan bahwa ketika sifat itu sangat penting keberadaannya terhadap sebuah mausuf, maka dia wajib jadi sifat. Tetapi ketika tidak menjadi penting, dalam arti tidak tanpa ada sifat pun mausuf itu bisa diketahui, maka i'rabnya itu fleksibel, bisa jadi sifat, bisa jadi badal, bahkan ketika di sebelumnya di Bismillahirrahmanirrahim bisa jadi maf'ul bih dari fi'il fa'il yang dibuang, bisa jadi khobar dari mubtada yang dibuang, bahkan ada sebagian ulama mengatakan bisa jar dari fi'il dan huruf jar yang dibuang. Nah, di sini Ar-Rahman menjadi sifat, Ar-Rahim jadi sifat, atau jadi badal. Badal mubdal minhunya kata alhamdulillahirrahmanirrahim. Selanjutnya Maliki Yaumiddin, insyaallah kita dua ayat hari ini. Ar-Rahman Rahim, Maliki Yaumiddin. Maliki na'tun robi', Rabbil Alamin pertama, Ar-Rahman kedua, Ar-Rahim ketiga, dan Malik ini na'tun robi', na'at yang keempat. Au badal minhu, atau jadi mubdal minhu. Majrurun wa alamatu jari al-kasra al-zahirah, kasra zahirah, karena dia adalah isim mufrad, kemudian dia bukan termasuk isim mabni yang i'rabnya nanti muqaddarah, tapi isim mu'rab jadi zahirah, terlihat atau terbaca. Maliki.
Dia statusnya sebagai sifat kalau dilihat dari kata Allah, dari alhamdulillah. Tetapi dia dilihat dari yang setelahnya yaitu yaumiddin, dia sebagai mudhof. Oleh karena itu disebutkan wa huwa mudhof. Jadi Maliki punya dua keadaan i'rabnya, dilihat dari yang sebelumnya dan dilihat dari yang setelahnya. Dilihat yang sebelumnya dia menjadi sifat, dilihat dari yang setelahnya dia jadi mudhof. Mudhof ilaihnya mana? Yaum. Mudhofun ilaihi majrurun wa alamatu jarrihi al-kasrah al-zahirah. Al-zahirah karena isimnya isim mu'rab yang zahir atau yang bukan mabni. Wa huwa mudhof juga. Jadi yaum dilihat dari maliknya mudhof ilaih. Tapi yaum dilihat kepada yang setelahnya dia jadi mudhof lagi. Punya dua status, dilihat dari sudut pandang mana. Kalau dilihat dari malikinya dia jadi mudhof ilaih. Tapi kalau dia dilihat dari ad-din, dari kalimat setelahnya dia jadi mudhof. Ad-dini mudhafun ilaihi majrurun wa alamatu jarrihi al-kasrah al-zahirah. Jadi alamat jarnya dengan kasrah al-zahirah karena juga isi mufrad yang i'rabnya jelas atau mu'rab. Selanjutnya fawaid sorfiyah. Ini lebih ke fawaid sorfiyah. Fawaid sorfiyahnya ar-Rahman sifatun mustaqqatun min siyaghal mubalaghah. Kalimat fa'lan. Nah, seperti yang sebelumnya disebutkan bahwa kalimat fa'lan ini mempunyai makna lebih, mempunyai makna imtila, penuh. Kalimat fa'al ini penuh, jadi tinggi. Jadi ibaratnya kalau ini fa'al itu ke atas, fa'lan itu ke atas, penuh. Jadi ibaratnya kalau botol aqua itu penuh semuanya oleh air. Nah, ibaratnya kalau diri ini penuh oleh rasa marah, maka ghadban. Oke, min fa'ila rohima yarhamu mimbabi fariha. Insya Allah akan lebih didetailkan lagi nanti di pembahasan di setelah ini di kitab Tahrir wa Tanwir. Kita membahas apa yang ditulis oleh Abdul Syafi Mikawi di kitabnya ini yang ada. Ar-Rahim sifatun mustaqqatun, sama juga min siyaghil mubalaghah. Nah, bedanya kalau tadi Ar-Rahman itu sifatnya ke atas, Ar-Rahim itu kasroh, ke pinggir atau ke ke pinggir gitu ya. Ar-Rahim banyak itunya. Kalau tadi penuh, kalau ini banyak. Au sifatun musyabbahah bismil fa'il. Sifat mustaqa atau dianggap sebagai isim sifat saja, bukan sebagai syigoh mubalaghah. Karena fa'il ada bimakna mubalaghah, ada bimakna isim sifat musyabbah tanpa ada makna mubalaghah. Gitu. Waznuhu fa'il min fa'ila rahima yarhamu. Jadi kata rahim bisa dua, dia bisa punya makna mubalaghah atau tidak mempunyai makna mubalaghah, hanya sebagai sifat saja. Sifat musyabbahah bismil fa'il. Maliki ismu fa'il min malaka yamliku fahuwa malik ala makna sifatil musabbahah. Karena biasanya sifat musyabbahah itu bimakna fiilnya fiil lazim. Nah, oleh karena itu ini punya makna. Nah, sebenarnya isim fa'il tapi punya makna ala makna as-sifah al-musyabbahah. Kenapa? Lidawamil mulkiyah. Karena dari segi makna kalau isim fa'il itu berubah-ubah. Ketika kita mengatakan masalan Zaidun Nasirun Ahmad. Zaid menolong Ahmad. Nah, isim fa'il itu sifatnya itu tajaddud wal hudus. Dalam arti hari ini mungkin menolongnya atau besok menolongnya. Tapi mungkin kalau setelah ini tidak menolong lagi. Tapi kalau isim sifat punya makna dawam. Ketika kita bilang Karim dengan memakai isim sifat, dia mulia, mulianya itu sudah menjadi karakter di dalam dirinya. Sehingga mau kapanpun, dimanapun, bagaimanapun, itu punya karim itu selalu nempel. Jadi sudah nempel di dalam diri dia. Itu bedanya penggunaan isim fa'il dan isim sifat. Kalau isim fa'il sifatnya tanakul, berubah-ubah, berpindah-pindah. Mimbabi doroba waznuhu fa'ilun jam'uhu mullak wa malik. Jadi bisa kepada jamak taksir, malik ya. Seperti tullab, ya, talib, tullab, atau bisa tolibun jamak mudzakkar salim. Ada jenis jamaknya fleksibel. Kemudian yaum ismun bimaknal waqt, ya, bimaknal waqt al muhaddad min tulu'i syamsi ila ghurubiha. Kadang yaum itu adalah waktu yang muhaddad, ya, dzarab yang muhaddad, sesuatu yang muhaddad dari sejak
keluarnya atau terbitnya matahari sampai ghurub itu dinamakan ya yaum, karena kalau sudah bana maghrib itu sudah masuk lail atau masa. Wahuna ja'a bimakna yaumil atau au ghair muhaddad. Terkadang kata yaum bagaimana konteksnya nanti yang menentukan, kadang muhaddad, kadang tidak muhaddad, ghair muhaddad. Yaum ya udah yaumnya mungkin sampai malam. Melihat konteks kalimat atau kata yang dipakai kata yaum ini. Wahuna di ayat ini konteksnya yaum di sini adalah bimakna yaumil qiyamah, hari kiamat. Wajamuhu ayyam, yaum jamaknya ayyam. Wajamul jam'i, jamak dijamakkan lagi ya. Jamak dijamakkan lagi namanya jamul jam'i ayawim. Ayawim sekali. Jadi yaum itu menunjukkan waktu. Nah, waktunya ini kadang muhaddad, yaitu dari terbitnya matahari sampai terbenam matahari, atau ghair muhaddad dalam arti masuk selemu 24 jam itu al-yaum, yaum. Nah, nanti bagaimana konteksnya. Selanjutnya ad-din. Ad-din masdar dana yadinu mimbabi doroba fa'ala yaf'ilu bimakna jaza wa ata'a au khada'a. Pembalasan, taat atau tunduk. Waznuhu fi'lun bikasril fa wa sukunil ain. Masdarnya ya, masdarnya fi'lun. Dinun fi'lun. Berarti ke ininya fi'lun. Wa thumma masdar akhar lil fi'li wa diyanah. Jadi sebagian ulama sorof membedakan antara masdar dan isim masdar. Kalau masdar itu mayamshi atau mayajri fi'luhu, mayajri hurufuhu ka hurufi fi'lihi. Kalau dia berjalan hurufnya seperti huruf fi'ilnya, dalam arti tidak ada tambahan. Dinun itu dinamakan masdar. Dinun karena dia tidak ada perubahan atau hurufnya sama saja. Tapi kalau isim masdar itu ada perubahan, ada penambahan. Seperti dianah. Nah, sebagian ulama sorof dinamakannya ini bukan masdar tapi isim masdar. Kenapa? Karena ada tambahan alif dan ta ini. Ya, tapi kalau doroba yadribu dorban, nah, dorban masdar. Nah, seperti itu. Ada yang membedakan seperti itu antara masdar dan isim masdar. Oke, selanjutnya ad-din maknahu, makna dari ad-din ini bisa al-jaza atau ta'ah, taat. Tapi terkadang melihat konteks juga, kadang katanya maknanya al-millah, agama, au adah, awil adah, keadaan. Atau kebiasaan. Al-adah, kebiasaan. Jadi sekali lagi bahwa ad-din mustaq min fa'ala yaf'ilu ajwab waw. Ajwab iya, maaf. Mu'tal ain, ajwab iya. Dana yadinu bimakna jaza. Wazannya fi'lun, masdarnya dinun. Nah, tapi ada juga yang mengatakan masdarnya atau isim masdarnya, lebih tepatnya isim masdarnya adalah diyanah. Diyanah. Ada pertanyaan apa ada perbedaan antara Malik yang memanjakan ayat kiroat ya. Nanti ada Malik, ada Malik dan kita akan bahas insya Allah di apa namanya di pembahasan di akhir di kitab Tahrir wa Tanwir ya. Di kitab Tahrir wa Tanwir akan lebih dalam karena ini hanya 2 ayat, jadi akan ada banyak tambahan dari kitab tafsir Tahrir wa Tanwir. Ad-din ma'nahu al-jaza' awit ta'ah. Wa qad yakunu bi'ana al-millah awil adah. Terkadang maknanya adalah agama atau kebiasaan. Selanjutnya fawaid lugawiyahnya hanya dikatakan yaumuddin di kitab ini yaumul jaza. Yaumul jaza yakni hari pembalasan, hari pembalasan. Fawaid balaghiyah. Jadi apa keindahannya ya. Laqad karo ini sudah sebelumnya pernah dibahas di Ar-Rahman Rahim, tapi karena pembahasan tentang Ar-Rahman Rahim yang di surat yang atau ayat ketiga diulangi lagi bahwa adanya pengulangan. Tikror ini tentunya lebih menegaskan lagi bahwa Allah itu mempunyai sifat Ar-Rahman Ar-Rahim. Di an-rahmah hiyal in'am 'alal muhtaj. Rahmah itu memberikan kasih sayang kepada atau memberikan nikmat kepada yang membutuhkan. Wa qad dzakaral mun'im dunal mun'am alaihim. Disebutkan yang memberikan nikmatnya tapi tidak disebutkan orangnya atau objeknya ketika di Bismillahirrahmanirrahim. Tapi di sini di ayat ini disebutkan alhamdulillahirabbil alamin. Al-alamin seluruh semesta
Ar-Rahman, Ar-Rahim. Jadi yang mendapatkan nikmatnya itu seluruh alam semesta. Bahkan kemarin disebutkan alam di sini akil wa ghair akil, walaupun yaglibnya adalah akil. Fa'adaha, maka diulang ma'adzikrihim wa qala rabbil alamin ar-rahmanir rahim. Jadi kesimpulannya ketika di bismillahirrahmanirrahim itu tidak disebutkan, hanya menyebutkan mun'imnya saja, sifat rahman rahim, tapi tidak disebutkan mun'am alaihimnya, siapa. Nah, disebutkan di sini di ayat ini diulangi lagi supaya lebih lengkap. Nah, rabbil alamin ar-rahman ar-rahim. Selanjutnya tanasub tanasub al-fawasil. Tanasub al-fawasil itu adalah akhir katanya, ya, akhir kata dari setiap akhir ayat. Ya, fawasil itu, fasl itu pemisah. Jadi istilah dalam ulama ur-rasm, fawasil di sini maksudnya adalah akhir kata. Rabbil alam, ada kesamaan, ada saja, ada unsur sajanya. Rabbil alamin yaumiddin, nun semua, iyyaka nasta'in waladhdallin. Itu kan Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim, siratal mustaqim, tanasub, ada keserasian. Tanasub itu artinya ada keserasian, fawasil, pemisah ayatnya, pemisah ayatnya. Wa tawafuq ru'usul ay, ya, dan ada juga persamaan awal ayatnya. Wahwa min husnil kalam. Ini termasuk salah satu bagus dalam perkataan. Makanya dalam ilmu balaghah ini masuknya ke ranah ilmu badi'. Tanasul fasil, karena dia fokusnya kepada hiasan kata-kata yang diucap, tidak ke makna. Tidak seperti atau kepada thariqatul ta'bir. Kalau ke makna nanti ilmu ma'ani, takdim, takhir, tikror tadi ya. Tapi kalau ke bayan itu ke tasbih, ke isti'arah, itu lebih ke thariqatul ta'bir, cara mentakbirkan, biturukin muta'addidah, dengan cara-cara yang berbeda-beda. Tapi maknanya sama, gitu ya. Kita ingin mengatakan dia pemberani, bisa dengan tasbih, anta kal asad, bisa dengan isti'arah, ra'aitu asad yakhtubu alal mimbar, masalan, bisa dengan majaz mursal, bisa dengan majaz isti'arah atau majaz akli, seperti itu. Nah, tapi tanasubil fawasil ini masuk dalam ranah, dalam ilmu balaghah itu badi'. Kenapa? Karena dia bermainnya dalam ranah kata, ya, penghias kata. Rahmanir Rahim, ya, termasuknya juga tibak, tadod. Nah, itu semua termasuk dari pembahasan, salah satu pembahasan ilmu badi'. Selanjutnya wa mimma tatasyannafa bihil asma, jadinya enak mendengarnya. Tatasyannaf itu enak didengarnya. Wa qad hasuna likhtilafil faqarat fi ma'aniha ma'attifaqiha fi hurufihal akhirah. Lebih bagus lagi katanya ikhtilafil faqarat fi ma'aniha, beda. Rabbil alamin, yaum, dari awalnya beda. Yaum, iyyaka nasta'in, waladol, ar-rahman, ar-rahim, sirotol mustaqim, tapi akhirnya sama, nun 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 nun. Jadi ma'attifaqiha fi hurufiha al-akhirah, indah di awal katanya, faqrat awal faqrahnya, di ittifaq di akhirnya, seperti itu. Nah, itu saja dari kitab apa namanya, dari kitab Tadabbur al-Lughawi karya Abdul Syafi Al-Mikawi. Insyaallah kita coba pembahasan secara lebih mendalam dari kitab Tahrir wa Tanwir. Kita melihat apa rahasianya dalam apa namanya, sir, ya, rahasia Ar-Rahman Rahim Maliki Yaumiddin dalam sudut pandang bahasa. Nah, terutama diksi yang dipakai, tartibnya, konteksnya yang dipakai. Kenapa Ar-Rahman Ar-Rahim? Kenapa enggak sifat Asmaul Husna yang lain? Kenapa Malik tadi, ya? Kenapa bagaimana dengan ada qiraat dengan Malik dan seterusnya? Dikatakan di sini, saya kutip beberapa yang memang ada kaitan dengan bahasa. Nah, di kitab tadi juga ada pembahasan fikihnya, juga ada pembahasan yang lainnya, tapi saya pilih yang berhubungan erat ke bahasa. An-Rahman ismun ibrani atau abrani, abari. Ada yang bilang Ar-Rahman ini bukan berasal dari bahasa Arab. Ulama yang berpendapat karena katanya nukila ilal Arabiyah, asalnya dari Abrani kemudian pindah ke Arabiyah.
Bahkan asalnya asluhu bil kho. Asalnya bil kho. Ar-Rahman. Ai fa'ubdilat kho ha'an. Di dalam ilmu bahasa ada yang namanya ilmu lahjat. Nah, jadi bahasa itu awalnya yang bahasa Arab ya ini sebuah lahjat yang aslinya adalah bahasa Samiyah, bahasa Sami, bahasa Semit. Nah, lalu punya lahjat, lahjatnya itu lahjat Abroni, lahjat Arabi, Akadi, itu jadi saling mempengaruhi. Awalnya lahjat, tetapi karena berubahnya beberapa ratus tahun, beribu tahun, puluhan ribu tahun, yang tadinya lahjat, yang tadinya dialek menjadi sebuah bahasa. Nah, dikatakan katanya asalnya dari bahasa Ibrani dengan kho, rohman, lalu dipindah ke bahasa Arab jadi ini apa namanya kho-nya menjadi ha, rohman. Oke. Walima ada ulama yang mengatakan walima la yakun rahman arabiyan kama kana ibranian. Ada ulama pendapat karena memang Arabi dan Abari ini satu fasilah, kalau bahasa istilah ilmu lughahnya itu fasilah, ya satu fasilah dari Samiyah. Karena satu fasilah, maka kenapa nggak disebut satu bahasa aja? Karena satu semuanya berasal dari lughah Samiyah. Kenapa? Makanya dikatakan di sini wal ibronia ukhtani warubama kanatil Arabiyah asliyah. Bahkan mungkin asalnya dari bahasa Arab Ar-Rahman kemudian dipindah ke bahasa Ibrani. Intinya ulama berbeda pendapat. Nah, cuman yang dipertanyaannya kenapa ada ulama yang berpendapat bahwa Ar-Rahman ini bukan dari bahasa Arab asli tapi pindahan dari Ibrani. Dijawab setelahnya katanya aqdam min al-Ibrani wa la'alla alladhi jarra'ahu 'ala di'a. Ada ulama ini bahasanya Syekh Ibnu Asyur ya, jarra'ahu berani ya, mengaku-ngaku bahwa Ar-Rahman ini adalah bahasa Ibrani karena apa yang disebutkan Al-Quran. Orang kafir ketika mendengar Rahman mengatakan qalu wa mar Rahman. Saya akan bertanya apa artinya Rahman atau apa itu Rahman. Wa yaqtadi annal Arab lam yakunu ya'lamun hadzalik. Dengan perkataan wa mar Rahman seakan-akan ada apa namanya ihaat gitu ya, ada tanda-tanda ada lamahat ya tanda-tanda seakan-akan Arab itu tidak tahu apa itu Rahman karena memang dari bahasa lain bukan bahasa Arab. Kama saya tibal Arab bil Yaman yakun rahim ruhmah bil mu'jamah. Dan ada bahasa Yaman. Yaman itu adalah orang Arab asli ya dari Qahtan, bangsa Qahtan. Kalau di Mekah atau yang Hijaz itu dari Adnan. Di bahasa Arabnya Yaman, Qahtan itu dengan rohoma ini semakin mendukung teori yang mengatakan Rahman itu bukan berasal dari bahasa Arab yang asalnya dari bahasa Ibrani, cuman diucapkan oleh orang Arab jadi hak yang tadinya roh. Selanjutnya wa fi'lu rahima wa in kana muta'addiyan wa sifatul musyabbahah innama tusaghu min fi'lin lazim illa annal fi'lal muta'addi idza sara kasajiyya li mausufi yanzilu manzilati af'alil gharaiz fayuhawilu min fa'ala bi fatil ain au kasriha ila fa'ula. Sebelum saya saya ingin memberikan penggambaran dari belakang sebentar dari awalnya bahwa di fi'il sulasi mujarrad yang menunjukkan kepada sajiyah itu biasanya ala wazni fa'ula, karuma, saju'a ya, yang menurutkan kepada watak. Dia itu wataknya pemarah, goduba, dia wataknya pemulia, karuma. Nah, begitu. Dan biasanya yang yadullu ala sajiyah itu fi'il lazim, fi'il yang tidak mempunyai maf'ul bih. Muhammad sedih, hazuna. Muhammad mulia, Muhammad karuma, tidak punya maf'ul bih, itu biasanya ala wazni fa'ula. Nah, sekarang jadi permasalahannya tadi rohimah itu kan isim sifat, sedangkan isim sifat itu biasanya dari fa'ula dan rohimah fi'il muta'addi. Rohim tu Muhammadan, punya maf'ul bih. Bagaimana? Ibnu Asyur mengutip bahwa katanya awalnya dia memang fi'il muta'addi wa in kana muta'addiyan. Oke. Illa annal fi'il muta'addi, tetapi fi'il muta'addi ini kalau punya makna sajiyah li mausufi, kalau punya watak, karena rohimah itu artinya bisa artinya apa? Baik gitu ya. Baik. Penyayang. Nah, dia punya makna watak. Watak itu yang sudah mendarah daging tadi. Maka yang tadinya muta'addi itu bisa yanzilu manzilata af'al gharaiz. Bisa
memasukkan ya atau ditempatkan seperti tempat-tempat apal goroiz seperti tadi karuma, goduba dan seterusnya. Fayuhawilu min fa'ala ini falsafah sorfnya ya, falsafah sorofnya katanya. Jadi asalnya fa'ila memang rohima, tapi ditempatkan seperti fiil-fiil fa'ula. Fayuhawil min fa'ala bifathil ain au kasriha fa'ila ila fa'ula bidomil ain. Kenapa? Karena memang untuk sajia secara kaidahnya atau secara jumhur ulama usorofnya itu biasanya wazan fa'ula, sedangkan rohima bukan al fa'ula. Ya udah ditempatkan seperti wazan fa'ula ala annau soro sajiyah, karena dia punya sajiyah ini watak artinya. Kama qalu fakuha, fakuha juga asalnya fakiha. Fakihar rojul al ilma misalnya. Dia itu lazim mutaaddi. Tapi karena dia ada yang sudah watak atau yunazilu manzilatal sajiyah, maka dari fa'ila dipindahkan ke wazan fa'ula. Seperti itu. Fakuhar rojul wa zorfa wa fahuma. Sama. Fahuma aslinya fahima. Fahim itu dars, mutaaddi. Tapi kalau fahamnya itu sudah jadi watak, sudah jadi mendarah daging, nggak keluar, nggak pindah-pindah, hari ini paham, sudah malakah, nah itu berarti masuknya ke watak. Ketika itu maka dipindah dari wazan fa'ila ke wazan fa'ula. Tsumma tushtaqu minu ba'da dzalika sifat musyabbahah. Ya diambillah sifat musyabahahnya. Fakuha faqih. Rohima tadi rohim. Wa misluhu kasirun fil kalam, dan banyak ini dalam perkataan Arab. Kesimpulannya intinya di yang ke ini ya. Yang ini adalah rohima asalnya fi'il muta'addi ya, tapi karena rohima itu bisa menjadi watak, maka dipindah dari fa'ila ke fa'ula supaya sah kaidah yang mengatakan bahwa fi'il lazim yang watak biasanya dari wazan fa'ula. Nah, seperti itu. Terus wala khilafa baina ahli lughah, wala khilafa baina ahli lughah annal wasfaini ar-rahmanir rahim dalani alal mubalaghah fi sifatir rahmah. Semuanya ulama sepakat ar-rahman ar-rahim dalal, makanya tadi di kitab Asy-Syafi tadi atau di Tadabbur al-Lughawi tadi dikatakan dua-duanya sifatul mubalaghah, walaupun ar-rahim punya bisa maknanya tanpa mubalaghah, sifat musyabbahat saja. Oke, ayat tamakkuniha wa ta'alluqiha bi katsirin minal marhumin, mempunyai pengaruh kepada orang-orang yang banyak bi katsirin minal marhumin. Wa innamal khilaf fi tariqati istifadatil mubalaghah minhu. Dari segi apa mubalaghahnya? Wa huma mutaradifan, apakah keduanya Rahman Rahim ini mutaradif? Fil wasfi bi sifatir rahmah au bainahuma fariq, atau keduanya ada perbedaan. Wal haq anna istifadatal mubalaghah hasilatun min tatabbu'il isti'mal wa annal isti'mal jara ala nuqtatin fi mura'ati wadi'il lughah ziyadatal mabna liqasdi ziyadah fi ma'nal maddah. Kesimpulannya yang disebut di sini bahwa keduanya ada perbedaan. Perbedaannya dari mana? Dari kaidah innama zadal mabna zadal makna. Ada kaidah seperti ziyadatul mabna tadullu ala ziyadatil makna. Setiap tulisan kalau lebih banyak, makanya karuma dengan akroma berbeda. Karena karuma 3 huruf saja, akroma 4 huruf, maka makna apa berubah. Akroma dengan kalau dimasukkan ke wazan lain, misalnya istakroma akan punya makna lain yang lebih. Ada kaidah walaupun tidak sabit, hanya ini ala sabil aghlab. Indama tazidul mabna, ketika huruf lebih banyak maka makna pun akan lebih banyak yang dipahami di sana. Kalau dilihat dari kata Rahman dan Rahim ya, ro ha mim alif nun, Rahman ada 5, ro ha ya mim, Rahim ada 4. Rahman lebih banyak mubalaghahnya. Makanya tidak boleh makhluk selain makhluk, tidak boleh selain makhluk disifati dengan kata Rahman. Nggak boleh. Kenapa? Tadi karena mempunyai mana imtila. Imtila itu ke atas. Tidak boleh ada yang mendahului atau melebihi dari Allah. Tetapi kalau sifat rahim itu ke pinggir, ke kasro. Jadi kalau kasro itu nanti derajat beda-beda. Ada yang banyak, tapi banyaknya itu nisbi. Ada yang lebih banyak lagi. Makanya Rasul, makhluk selain Allah boleh disifati rahim. Azizun alaihi ma'anitum harisun alaikum bil mu'minina raufun rahim. Nah, tapi kalau Rahman khusus untuk Allah. Kenapa? Karena dia imtila khusus ke atas, ke penuh. Jadi tidak boleh ada yang mendahului. Tapi kalau kasroh ke pinggir boleh ada. Karena ada mungkin Rahman di sini levelnya 3. Yang lain ada yang lebih banyak lagi dan seterusnya. Intinya di sini
ketika Rahman tulisannya lebih banyak, nah ini juga kemarin ada yang bertanya kenapa Rahman tidak keindahannya di sana ya. Rahman didahulukan karena Rahman secara tulisan hurufnya lebih banyak dari Rahim dan punya makna mubalaghah aksar. Sehingga tidak boleh ada yang disifati selain Rahman kecuali Allah. Tapi Rahim bisa untuk makhluk, sifat untuk makhluk. Rasulullah SAW punya sifat Rahim. Selanjutnya wa ba'da kauni kullin min sifatai Rahman Rahim dalla 'alal mubalaghah fi ittisafi ta'ala birrahmah. Maka yang ini terusan tadi bahwa karena dua-duanya punya sifat mubalaghah dalam punya sifat rahmah, qala al-jumhur innar rahman ablagh minar rahim binaan ala anna ziyadatal mabna tu'zinu bi ziyadatil ma. Dengan kaidah tadi, ketika ada kaidah aghlabiyah ziyadatul mabna tadullu ala ziyadatil mana, maka kata ar-rahman ini lebih ablagh, lebih bagus, dan inilah sir kenapa didahulukan, enggak dibaca ar-rahimir rahman masalan. Dan ini menunjukkan juga bagaimana diqqahnya, telitinya susunan kata yang dipakai Allah dalam Al-Quran. Ya, tidak ala sabilillah. Dan ini juga dulu ala i'jazil Quran. Selanjutnya, Ar-Rahman akhassu minar rahim. Ya, Rahman itu lebih khusus. Karena tadi khusus untuk Allah. Ar-Rahim itu umum. Fataqibul awal bitsani ta'mim ba'da khas. Seakan-akan khusus dulu Ar-Rahman, kemudian khas Ar-Rahim. Bahkan ada yang sebagian ulama mengatakan Rahman ini sifat Allah di dunia. Kalau di dunia ini itu mau orang kafir, orang manapun, ya mau muslim, mau orang jahat, maksiat, dikasih rizki oleh Allah. Tapi kalau Rahim itu hanya khusus di akhirat saja untuk orang-orang muslim. Nah, ada yang mentafsirkan seperti itu. Walidzalika kana wasfur rahman mukhtassan bihi ta'ala wa kana awal itlaqi mimma khassa bil Qur'an ala tahqiq. Ini yang seperti yang saya katakan sebelumnya bahwa kata Rahman khusus untuk Allah dan dialah Allah yang punya sifat itu. Ala tahqiq bihaitsu lam yakuni tausifu bi ma'rufan indal arab kama sayat. Jadi Rahman itu benar-benar awal kata yang dipakai oleh Allah itu untuk orang Arab pertamanya Rahman. Makanya ketika tadi di surat Al-Furqan orang kafir ketika mendengar kata Ar-Rahman qalu wa mar-Rahman, bertanya ya. Kenapa? Karena kata Rahman belum ma'ruf, belum masyhur. Ya, kalau Rahim banyak, ma'ruf belum ma'ruf indal Arab. Wa madlulur Rahim kaunur rahmah kasiru ta'alluq idwa min amthil mubalaghah. Kalau Rahim, ya, amthilahnya katsirat ta'alluq, banyak yang punya Rahim. Sehingga tadi disebutkan Rahim itu bisa disifati makhluk dengan kata Rahim. Idhuwa min amthilatil mubalaghah. Walidzalika kana yutlaqu ala ghairillahi ta'ala. Kama fi qouli ta'ala fi haqqi Rasulullah SAW bil mu'minina ra'ufun rahim. Falaisa dzikru ihdasin bimughnin anil akhrat. Dan ini saling melengkapi. Bimughnin anil akhrat itu Rahman Rahim saling melengkapi karena ketika disebutkan Rahman, Ar-Rahman ini untuk zat Allah saja, tapi untuk makhluk gimana? Ada tambahannya Ar-Rahim. Ar-Rahim itu Allah banyak memberikan sifat tadi kan dalalnya ke pinggir gitu banyak. Tapi mungkin ada pertanyaan karena banyak ini nisbi itu relatif, mungkin ada yang lebih banyak, ada yang lebih kecil, enggak. Tapi Allah mempunyai sifat Rahman, yang Rahman itu imtala, jadi tidak ada yang melebihi sifat rahmahnya Allah. Nah, ketika hanya diucapkan Rahim banyak, akan banyak itu nisbi. Lalu datanglah sifat Rahman. Begitupun Rahman, ketika disebut Rahman, apakah hanya Allah saja yang punya rahmah? Makhluk pun punya, yaitu dengan kata Rahim. Sehingga disebutkan di kitab Tahribut Tanwir ini falaisa dzikru ihdas sifatain bimughnin anil ukhra, saling melengkapi. Ketika disebut Ar-Rahman, pelengkapnya Ar-Rahim. Nah, seperti itu. Selanjutnya wa taqdimur Rahman al-Rahim li anna sigha adalah ala tisabati aula bit taqdim fit tawsif min as-sifat dala ala kathrati muta'alliqatiha. Kenapa didahulukan takdir Rahman selain dari tadi ya karena ziyadatul mabda tadullu ala ziyadatil makna, juga kata Ar-Rahman karena sifatnya khusus untuk Allah itu didahulukan. Sifat yang hanya dimiliki oleh seseorang itu didahulukan daripada sifat yang mustarokah. Seperti itu. Dia itu Muhammad, tapi nggak ada yang menyerupai dia dalam hal jago masaknya.
Ya udah Muhammad si jago masak disebutkan dulu. Tapi ada lagi sifat jalan, tapi bareng-bareng orang juga banyak yang punya sifat itu. Dia pandai membaca atau pandai menulis. Nah, silakan. Tapi didahulukan dulu sifat yang merupakan pembeda dia dengan yang lainnya. Makanya itu rahasia. Kenapa Rahman didahulukan? Karena li'anna sighah adalah alal ittisafid dzati aula bit taqdim fit tawsif min sifatid dala ala kasrati muta'alliqat ya. Kalau lagi banyak orang yang punyanya itu lebih dinantikan dulu. Oke. Wa yunsab ila qutrub ya, salah satu ulama nahu, ulama ulughah, anna Rahman wa Rahim yadullani ala ma'nan wahid. Kalau tadi kan dalalahnya indama tazidul mabna tadulu ala ziyadatil makna. Menurut Kutrub enggak, sama saja katanya Ar-Rahman, Ar-Rahim yadulan ila maknan wahid. Dan menurut beliau, menurut Kutrub itu sama-sama mutasawian wa ju'ilal jam'u bainahuma. Kenapa dikumpulkan kalau begitu, kalau sama maknanya? Katanya min qabili taukidul lafzi. Taukid lafzi itu kan tikror lafaz bilafaz, ya kan? Bisa dengan muradif, bisa dengan lafadznya langsung, ya. Dorobtu Muhammadan atau bimuradif kumtu wukufan. Seperti itu. Nah, tetapi ini kaul kil ya, kaul kil. Tetapi yang jumhurnya tadi bahwa Ar-Rahman dan Ar-Rahim punya makna berbeda. Ar-Rahman tadullu ala ittisafi dzati, sedangkan Ar-Rahim sifat adalah ala kasrati muta'alliqatiha. Wa qad dzakara jumhurul a'immah anna wasfur Rahman lam yutlaq fi kalamil Arab qoblal Islam. Ini seperti yang dikatakan sebelumnya. Sehingga orang Arab bertanya, wa mar Rahman? Kata Rahman ini belum dipakai oleh orang Arab sebelum Islam. Wa annal Qur'an huwallazi ja'a bi sifatalillah. Dan Al-Qur'an lah yang pertama kali menggunakan kata Ar-Rahman ini. Sehingga juga menimbulkan kaul atau kan yang mempunyai mengistinbatkan atau memberikan ra'yun tadi ya, bahwa Ar-Rahman itu bahkan bukan dari Arab, dari bahasa Ibrani. Ada kaul yang seperti itu dengan dalil ini. Ada perkataan qalu wa marrahman. Falidzalika ukhtussa bi ta'ala hatta qila inna ismun lahu wa laysa bi sifatin wastad'ah. Bahkan ada yang mengatakan inna ismun lahu. Rahman ini bukan sifat, tapi sudah nama saja, nama Allah itu Ar-Rahman wa laysa bi sifah. Wastadalu ala dzalika bi qouli ta'ala wa idza qila lahum usjudu lirrahman qalu wa marrahman. Apa itu Rahman? Nah, seperti itu. Kemudian sekarang pertanyaannya atau wajhul balaghinya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Di situ Allah punya sifat Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki Yaumiddin. Ada kurang lagi 4 sifat. Kenapa Rabbil Alamin didahulukan? Kenapa enggak Alhamdulillah Ar-Rahmanirrahim Rabbil Alamin masalah. Maliki Yaumiddin atau di awal Alhamdulillahi Maliki Yaumiddin. Nah, semuanya 4 itu kan sifatnya tidak Allah tanpa sifat itu pasti diketahui ma'ruf. Oleh karena itu secara tartib boleh saja tartib ghair Qur'ani, teori ghair Qur'aninya boleh di takdim takhir. Nah, apa rahasia tartibnya? Tartib Rabbil Alamin dahulu, kemudian Rahmanir Rahim, kemudian Maliki Yaumiddin. Dikatakan Ar-Rahmanir Rahim atsba'a hadzal wasf Rabbil Alamin. Kata Ar-Rahmanir Rahim berada setelah Rabbil Alamin biwasfin akhar wa huwa Rahmanir Rahim, ya. Kenapa kayak gini? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, langsung ke Maliki Yaumiddin tanpa ada Rahmanir Rahim. Lihikamin samiyah, karena ada hikmah yang tinggi, yang agung. Salah satunya wasafau ta'ala bi Rabbil Alamin ay malikuhum. Ketika ada kata Rabbil Alamin, rajanya atau yang memilikinya, tergambarnya adalah yang memiliki itu sifatnya adalah sesuatu yang menakutkan. Syai'an minal khauf warrahbah. Karena dia yang memiliki, yang punya alam semesta ini. Siapa ini? Ini daerah kepunyaan saya. Biasanya kalau ada geng atau apa namanya preman, nah ini daerah kepunyaan saya. Nah, ketika ada kepunyaan saya, ada ininya dalalahnya atau apa namanya identiknya itu menunjukkan khauf warahbah.
Fa innal murabbi qad yakunu khashinan jabbaron, karena seorang yang memiliki atau yang mengurus itu biasanya terkadang keras, diktator seperti itu. Wa dzalika mimma yakhdisu min jamilit tarbiyah, dan itu yang jadi kadang menodai ya dari keindahan dalam mendidik atau mengurus. Wa yanqusu min fadlit ta'ahud. Oke, jangan menjadi kekurangan. Lidha, untuk menepis bahwa Rob ini adalah sesuatu, ya Robnya adalah zat yang rohbah, yang menakutkan, yang khosyinan, yang jabbaron, ditepis oleh kata Rahmanir Rahim. Murabbinya itu bikauni Rahmanir Rahim. Lian fi bidzalika hadzal ihtimal, supaya tidak ada image ya, tidak ada persangkaan bahwa Rabbil Alamin ini adalah seorang yang atau zat yang jabbar. Liyuharridhum ala hamdihi wa ibadati bi qulubin mutmainnah, supaya memotivasi bahwa kita memujinya alhamdulillah. Makanya kemarin ketika sirnya kenapa dibaca alhamdulillah tidak al-madhu atau sana, salah satunya adalah kita mengucapkan hamd itu benar-benar dari hati karena suka atau ta'zim, bukan karena terpaksa. Nah gitu ya. Makanya untuk memotivasi ala hamdi wa ibad bi qulubin mutmainah, bukan karena terpaksa, karena dia diktator. Wa nufusin mubtahijah wa da'watun lahum an yuqimu hayatahum ala rahmah. Kemudian seakan-akan ajakan juga supaya kita mengisi kehidupan kita dengan banyak rahmah kasih sayang. La alal jabarut, bukan dengan diktator, dengan kekerasan. Farrahimuna yarhamuhumullah. Orang-orang yang saling menyayangi atau punya sifat kasih sayang akan dikasihani oleh Allah. Ditegaskan lagi di setelahnya, fakanatir rububiyah ni'mah. Ya, sifat rububiyah ni'mah. Wan ni'mah, nah, kenikmatan kadang dihasilkannya bidarbin minasyidda wal adza, dengan kekerasan atau dengan sesuatu yang sulit gitu ya, yang berat biasanya terkadang. Maka didatangkan Rahman Rahim ini faat ba'dzalika biwasfi Rahman tanbihan, sebagai pengingat ala anna tilkan ni'am, nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah itu datang ke kita itu dengan penuh kemudahan, dengan penuh kerahmatnya, wa nafil haraj, dan tidak memberatkan. Hatta fi ahkamit takalif wal manahi waz zawajir. Makanya ada la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, tidak membebani sesuai dengan kemampuan kita, dengan sangat mudah. Fa inna marfuqatun bil yusri, selalu dibarengi syariat Allah itu dengan kemudahan. Bi qadri ma la yubtilul maqsuda minal, dengan tanpa mengurangi esensi ya, hakikat dari taklif ya atau tasyri'. Intinya kata Ar-Rahman Ar-Rahim berada setelah kata Rabbil Alamin, karena salah satunya hikmahnya adalah ketika dikatakan Rabbil Alamin, tergambar, terbersit biasanya orang yang memiliki alam semesta. Tergambarnya adalah zat yang jabarut, yang syiddah, yang tughyan ya, yang seenaknya jabar dan seterusnya. Nah, datangnya Ar-Rahman Rahim untuk menegaskan bahwa Allah Rabbil Alamin, tetapi dengan rahmatnya. Didahulukan dulu rahmat. Wasi'at wa rahmati wasi'at kulla syai'. Didahulukan rahmat sebelum adab. Nah, seperti itu. Dengan tanpa menghilangkan esensi dari taklif, dari ini syariat. Nah, seperti itu. Kemudian itba'ul awsaf ats-tsalatsa al-mutaqaddimah, dibarenginya sifat-sifat sebelumnya, tsalatsa al-mutaqaddimah, Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim ya. Ini masuk ke Maliki Yaumiddin ya. Rabbil Alamin, Ar-Rahman, Ar-Rahim. 3 itu. Laisa li mujarrad sirri sifatin min sifat, bukan hanya sekedar menyebutkan saja sifat-sifat Allah, bukan, tetapi ada sirrun lugawinya, ada rahasia pemilihan diksinya. Kenapa didahulukan Rahman atau Alamin, Rabbil Alamin ke Rahman Rahim? Bal huwa mimma atharatul awsafil mutaqaddimah. Saling memberikan tasalsul ya, ada keserasian, kehubungan. Fa inna ulama sifat ta'ala bi anna Rabbul Alamin, ketika Allah disifati dengan Rabbul Alamin di Al-Rahman Ar-Rahman Rahim,
Wa kana dzalika mufidan lima qaddamna minat tanbih ala kamal rizki. Ini sebelumnya sudah disebutkan bahwa menggambarkan bahwa Allah itu sempurna dengan marbubinnya, dengan makhluknya itu mempunyai sifat rifqah ma'annahu rabb fisa iri aqwal tsumma tanbih bi anna tasarrufuhu ta'ala fil aqwan wal atwar tasarrufu rahmah indal mu'tabir wa kana min jumlati tilka tasarrufatil amri wan nahyu al mu'abbar anna bit tasyri'ir raji' ila hifdzi masalihin nas amma wa khassah. Ketika Allah mempunyai sifat Rabbil Alamin dan Ar-Rahmanir Rahim, tapi di sana ada juga taklif yang memang mau nggak mau harus dilaksanakan oleh makhluk untuk menjaga masalihin nas amma wa khassa, untuk menjaga keberlangsungan maslahat manusia baik secara umum ataupun khusus. Manusia ditaklif. Nah, ketika ditaklif boleh melakukan atau tidak melakukan tetap dalam qaulur rahmahnya tadi Rahman Rahim, tetapi kalau tidak melakukan atau melanggar ada Maliki Yaumiddin. Wa kana mu'dhamu tilka tasyri'at mustamilan ala ijra'il mukallaf an da'iyatil hawa alladhi yulaimuhu tiba'uhu wa fi naz'ihi anhu irghamun lahum wa masyaqqah. Jadi ketika tanpa Malik Yaumiddin, orang kan ya udahlah kalau begitu Allah cuma Rahman Rahim, ya udah saya melakukan taklif tasyri dari Allah tuh semau saya aja, semau gue. Ya gitu ya. Bahasanya di sini ikhrajil mukallaf anda ayatil hawa alladhi yulaimuhu, supaya mengeluarkan mukallaf ya kita sebagai manusia yang ditaklif oleh Allah mengeluarkan sifat itu. Karena Allah punya sifat Rahman Rahim ya udah. Nah, ingat ada ayat selanjutnya yaitu Maliki Yaumiddin. Allah adalah raja yang akan menghitung pembalasan. Assalamualaikum. Halo. Waalaikumsalam. Ini minta maaf mati lampu di sini, mati listrik mati. Ini saya pakai internet apa namanya paket. Saya lanjutkan ya. Halo. Ya Ustaz. Halo Ya, ya Ustaz. Ustaz. Ya, ya. Iya, sebentar. Ini nyala lagi. Boleh saya pindahkan lagi ke WiFi ya sebentar aja. Ini nyala lagi listriknya.
di sini sirrunnya, rahasianya secara hikmah Malik Yaumiddin disimpan di akhir, ya, atau setelah Ar-Rahmanir Rahim, agar tidak ada terkesan juga karena ada taklif yang memang harus dilaksanakan oleh kita sebagai manusia, ada tugas yang memang harus dilaksanakan kita sebagai manusia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang ditugaskan pada kita. Ketika kita ada Ar-Rahman Rahim, seakan terkesan ya sudah, Allah itu punya sifat Rahman Rahim, ya udah tidak apa-apa. Nah, seperti itu. Kalau bahasanya di sini bitasyri ar-raji ila hifdi masalihin nas ammatan untuk menjaga apa namanya? Maslahat, ya, maslahat dari umat manusia, maka didatangkanlah Maliki atau berada setelahnya Maliki Yaumiddin. Oke. Khifa antakuna tilkal awsaf mutaqaddimah, yaitu Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim, mukhaffifan anil mukallafin, menjadi sesuatu yang dianggap enteng, ib'al isyan, dan menjadi banyak berontak, ya, maksiat. Isyan itu berontak, lima umiru bihi, terhadap apa yang diperintahkan. Ya, nggak apa-apa, Allah punya sifat Rahman. Wa musiran li atma'ihim fil afwi, minta diampuni, ya, toma, ya, ingin diampuni tanpa ada kerja, tanpa ada amal. Nah, nggak apa-apa maksiat nanti juga Allah mengampuni. Nah, seperti anistighfar midalik wa ayyam talikau mutam'u fayatamidu ala ma amilu minar rububiyah war rahmah al muakkadah fala yakhshaw ghailatal a'rad anit takalif, supaya mereka tidak takut nantinya menjadi takut terhadap apa yang hasil, apa yang konsekuensi kalau enggak melakukan apa yang diperintahkan Allah. Mereka tidak takut kalau hanya sampai Ar-Rahman Ar-Rahim saja. Lidzalika kana min muqtadal maqam, oleh karena itu sesuai dengan makomnya, makom ubudiyah, ya, makom ubudiyah, untuk sesuai dengan konteksnya, maka taqibu bidzikri anna sahibul hukmi fi yaumil jaza atau malik yaumiddin ini sesuai dengan menyempurnakan yang sebelumnya, ya. Jika sifat Ar-Rahman Ar-Rahim saja akan ada kesan bahwa saya ditaklif diberikan harus sholat, harus zakat, harus puasa dan seperti itu melakukannya dengan leha-leha, melakukannya dengan santai-santai. Kenapa? Karena udah Allah punya sifat Rahman Rahim. Nah, seperti itu. Maka didatangkanlah Malik Yaumiddin, nanti di akhirat kamu akan ditimbang atau diperhitungkan, nah, yaumal jaza, seperti itu. Selanjutnya, walidzalika ikhtirahuna wasfu Malik au Malik mudhof ila yaumiddin. Makanya diidopatkan ke yaumiddin. Ini entah nanti qiraat Malik atau Malik yang panjang atau yang pendek, tapi semuanya diidopatkan ke yaumiddin. Tadi ad-din itu salah satu maknanya adalah al-jaza, hari pembalasan. Nanti dibalas semuanya, diperhitungkan. Fa amma Malik fa wa mu'dzin bi iqamatil adl wa adamil hawadah fihi li'anna sya'na Malik an yudabbiru salahar ra'iyah wa yudhabbu anhum walidzalika aqaman nas al-muluka alim thumma inna fit. Oke. Memberikan lebih mana adil, ya, adil dan tidak berat sebelah, adamil hawadah. Karena seorang malik yang pemilik itu akan memperhatikan sesuai dengan maslahat yang diurusnya. Oke. Kemudian ada kata Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim biqauli Maliki Yaumiddin. Ada sirrun lagi, rahasianya. Setelah Rabbil Alamin kemudian Ar-Rahmanir Rahim, lalu datang Maliki Yaumiddin. Isyaratun ila anna waliyut tasarruf fid dunya wal akhirah fahuwa idan tatsmim. Seakan-akan kata Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim itu di dunia. Allah mulkut tasarrufnya, Rabbunnya Allah itu di dunia. Berhenti kalau di Ar-Rahman sudah berarti di dunia. Enggak, bukan hanya di dunia, Malik Yaumiddin, jadi di dunia dan di akhirat. Jadi tatsmim sebagai penyempurna, takmil. Rabbil Alamin Ar-Rahman Rahim di dunia, Malik Yaumiddin fil akhirah.
Oke. Selanjutnya wa qauluhu Malik. Qara'ul jumhur biduni alif ba'dal mim. Malik. Lalu ada tadi dikatakan yang bertanya ya. Ini ada yang Malik bil alif. Fal awal sifat yani Malik ini fa'ila sifat musyabbahah surat isman li sahibil mulk. Tadinya sifat. Kemudian sifat dijadikan nama, menjadikan nama li sahibil mulk kepada orang yang mempunyai kerajaan, mempunyai kekuasaan. Bidammil mim, Malik, Malik raja. Wasani Malik ismu fa'il min malaka. Idza tasafa bil milki. Kalau tadi bil mulki, ini bil milki. Kalau tadi mulki kerajaan jadi Malik raja, milki milik, pemilik Malik. Wakilahuma mustaqun min malaka. Keduanya diambil dari kata malaka. Kata malaka. Lalu apa rahasianya, keindahannya Malik dan Malik? Wa qiraatu Malik bidun alif tadulu ala tamtsilil hay'ah fi nufusis sami'in. Yang raja. Nah, raja ini berarti menunjukkan adanya kekuasaan yang sangat mutlak ya, yang sangat mutlak. Tamtsilah ya fi nufus ketika mendengar rajanya hari pembalasan. Li'annal Malik huwa dzul mulk yang mempunyai kerajaan. Jadi menunjukkan haibahnya, menunjukkan keagungan. Wal mulku akhassu minal milk. Mulku itu lebih khusus daripada milk. Mulk kerajaan, milik. Karena mulk itu huwa tasarruf fil maujudat. Raja bisa saja ngatur gitu ya. Ngatur yang dilihat dia maujudat. Ini dibangun masjid, ini dibangun madrasah berikan izin. Wal istila wa yahtassu bitadmir umuril uqala. Mengurus urusan yang berakal. Wa siyasatu jumhurihim wa afradum wa muatim falidhalika yuqal malikin nas. Raja manusia. Tapi tidak dikatakan malik dawab, raja hewan. Kalau raja hewan bukan untuk jadi bukan untuk manusia gitu ya, tidak dikatakan dawa, bukan ukola. Biasanya ukola, untuk yang ukola itu malik. Jadi malik mulk itu lebih khusus untuk ukola. Wa ammal milk fahwal ikhtisas bil asya wa manafi'iha duna ghairihi. Khusus mengambil manfaat tanpa selain darinya. Milk, saya memiliki rumah ya, saya mengambil manfaat dari rumah itu. Nah gitu. Apakah raja nanti punya rumah itu? Ya nggak punya. Jadi sekarang mulk itu lebih khusus dan milk itu lebih umum. Setiap orang bisa punya milk, memiliki, tapi tidak bisa menjadi mulk. Raja itu hanya khusus orang-orang tertentu saja. Nah seperti itu. Tapi kalau milk semua orang bisa memiliki. Wa yaumuddin yaumul qiyamah. Wa yaumuddin yaumul qiyamah. Wa mabda'ud daril akhirah. Faddinu fihi bima'nal jaza. Yaumuddin maksudnya yaumul qiyamah. Wa mabda maksudnya atau prinsipnya ad-darul akhirah. Faddinu fihi bima'nal jaza. Tadi kan din itu maknanya banyak. Ada makna milah, ada makna khudu'. Nah, di sini maknanya jaza. Wa'lam anna wasfahu ta'ala bimaliki yaumiddin takmilah li ijra'i majami' sifatil azamah wal kamal ala ismihi ta'ala. Untuk menyempurnakan tadi ya, ini sebenarnya sudah diulang lagi di takror bahwa menyempurnakan. Fa inau ba'da an wusifa bi anna rabbil alamin, disifati oleh rabbil alamin, dzalika ma'nal ilahiyatil haqqah. Jadi ini menunjukkan Allah punya sifat yang mutlak. Yafuku makanu yan atuna bihi alihatuhum wa min qaulihim ilahu bani Musa. Ilahu bani fulan. Ketika itu ada orang ilahu Musa. Di Al-Quran ada kan ilahi Musa. Dinisbatkannya itu ke makhluk. Ilah bani kilab. Ilah bani kada. Nah, untuk membantah Allah ini tidak hanya untuk satu saja. Satu qabilah atau satu nama, tak, ilahul alamin, seluruh alam semesta ini, ilahiyatil haqqah.
daripada ini membantah perkataan orang-orang jahiliyah ketika itu yang menisbatkan ilah ke seseorang, ilahu bani fulan, ilahu apa gitu ya. Wasfullah ta'ala bi anna rabbul alamin kullihim, semuanya rabbul alamin. Tsumma aqaba bi wasfair rahman ar-rahim li ifadati idhami rahmatihi, untuk menunjukkan bagaimana besarnya rahmat Allah. Tsumma wusifa bi annahu maliki yaumiddin, disifati oleh sifat yaumiddin, wa wasfun bima huwa a'zam mimma qabla, lebih agung lagi karena bukan hanya di dunia tapi juga di hari pembalasan. Lianna yunbi'u an umumit tasarruf fil makhluqat fi yaumil jaza alladhi wa awwalu ayyamil khulud. Karena ini menunjukkan Malik ini dia raja dan dia juga yang memiliki. Ini makna tadi ya, Malik dan Malik itu saling melengkapi juga. Dia raja dan dia juga memiliki, jadi umum tasarruf, semaunya Allah, umum. Tidak ada yang diistisna. Wa awal fa maliku dzalika zaman huwa sahibul mulk, yang memiliki zaman waktu itu adalah dialah yang memiliki kerajaan. Alladzi la yushiddu syai'un anid dukhuli tahta mulki, tidak bisa keluar dari penguasaannya. Wa huwa alladzi la yantahi mulku wa la yanqadi, tidak berhenti atau tidak habis kerajaannya. Terakhir, ta'rifu dzalikal yaum bi idhofati ila din. Nah, yaum diidhofatkan kepada din. Ai al jaza min idmaj tanbih, idmaj penggabungan untuk memperingatkan bahwa ala adami hukmillah, maksudnya tidak ada, jadi Allah itu tidak membuat hukum atau membuat keputusan tanpa berdasarkan amal manusia, tidak diktator ya. Wa ma rabbuka bidzallamil lil abid, tidak zalim, tapi memang manusia itu salah akhirnya dibalas di yaum ad-din. Kenapa enggak yaumul qiyamah? Ya kan hari nama-nama kiamat atau nama-nama ini banyak yaumul hasyr. Enggak. Ini mengidentikan atau mengibaratkan seakan-akan di sana apa yang dilakukan oleh kalian semua makhluk di dunia maka dibalas di sini yaumuddin, bukan ala adami hukmillah. Lianna itsarul abdin, karena mendahulukan atau lebih mengutamakan kata din daripada yaum yang lain, yaumul haqqo, yaumul insyiqaq, yaumul waqi'ah dan seterusnya, nama-nama kiamat. Kenapa di sini yang dipilih din? Kenapa? Lil isy'ar bi annahu muamalatul amil bima yu'adilu a'malahul majzi 'alaiha. Diperlakukan kita itu sesuai dengan apa yang kita lakukan di dunia. In ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Nah, kita itu benar-benar apa kamu banyak amal solehnya, nanti dapat sesuai dengan syariat sunnah dan semuanya, maka dapat bagiannya. Ya, jadi untuk menunjukkan isy'ar bi annahu muamalatul amil bima yu'adilu amal, sesuai dengan apa yang dilakukannya, baik dalam kebaikan ataupun kejelekan. Wadzalikal adlul khas, dan inilah adil yang hanya dimiliki Allah, tidak dimiliki oleh makhluk, oleh manusia. Sehebat apapun pengadilan, pasti ada yang tidak benar-benar seharusnya gitu ya. Qala ta'ala al-yauma tujza kullu nafsin bima kasabat la zulmal yaum, tidak ada kezaliman. Falidzalika lam yakul maliki yaumil hisab. Masalah ini salah satu sirrunya kenapa yaumiddin bukan yaumil yang lain. Fawasafu bi annahu maliku yaumil adli as-sirfi, benar-benar keadilan yang pure, khalis, 100% adil. Benar-benar. Wasfun lahu bi asyrafi ma'nal mulki, benar-benar sifat yang cocok, yang mulia bagi seorang yang raja. Sifat raja yang dicintai, yang disayangi oleh rakyatnya, sifat apa? Raja yang adil. Fa innal muluka tatakhalladu mahambi miqdari tafadulin fi iqamatillah. Raja itu atau pemimpin itu akan abadi ya dipujinya, atau akan selalu dipuji, dikenang biasanya karena keadilannya. Umar bin Khattab dipuji karena keadilannya, Umar bin Abdul Aziz. Jadi raja-raja ini biasanya dikenang itu karena keadilannya atau karena adil yang ditegakkan. Ini salah satu sir kenapa yang dipilih yaumiddin, bukan yaumil qiyamah atau yaumil jaza ataupun yaum-yaum yang lainnya yang dimiliki dari nama-nama kiamat. Alhamdulillah sudah selesai.
kita kembali yang ini secara cepat ya. Ar-Rahman, Ar-Rahim ini sifat dari kata alhamdulillah, lillah, sani wasail lismil jalah Allah. Au badal atau badal dari Allahi. Majrun alamatu jarima al-kasra al-zahirah. Kemudian maliki na'tun yang keempat dari kata bismillah au badal minhu atau badal juga majrun wa alamatu jari kasrah al-zahirah wa huwa mudhaf. Yaumi mudhafun ilaih majrurun wa alamatu jari kasrah al-zahirah wa huwa mudhaf. Ad-din mudhaf ilaih majrurun wa alamatu jari al-kasrah al-zahirah. Lalu fawaid sarfiyahnya Rahman itu sifat mustaqqah min sighal mubalaghah min fa'lan min fa'ila rahima yarhamu min babi fariha. Ar-Rahim sifat mustaqqah min sighal mubalaghah, bisa sifat mubalaghah dalam arti punya makna over ya, untuk banyak, atau sifat musyabbah saja, sifat yang sabitun bismil fa'il waznu fa'il min fa'ila. Selanjutnya ad-din masdar dana yadinu, masdarnya fi'alun atau fi'alun. Dianatun. Dinun fi'alun atau fi'al. Wadin maknau al-jaza awit ta'ah. Atau bahkan bimana ada juga maknanya millah. Fawaid lughahnya yaumiddin yaumil jaza. Oke, fawaid balaghiyah ditakror, adanya pentakroran pengulangan kata. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Di bismillahirrahmanirrahim tadi tanpa menyebutkan mun'am alaihnya, tapi di sini disebutkan mun'am alaihnya. Tanasubul fawasil akhirnya sama hurufnya rabbil alamin yaumiddin, dan ini menjadikan kita enak mendengarnya. Nah, seperti itu. Lalu tambahan tadi Ar-Rahman, Ar-Rahman ada yang mengatakan dari Abari yang asalnya Rahman, lalu berpindah ke Arab Rahman. Ada yang juga mengatakan bahwa asalnya dari Arab, kenapa harus dari Abrani? Kan dua-duanya juga satu dari bahasa Sami, ya udah dari Rahman saja. Kenapa ada hipotesa seperti itu? Ya, karena ada ketika orang-orang Arab dikatakan apa namanya? Lil musyrikin ya, bertanya wa mar rahman, qalu wa mar rahman. Nah, gitu ya, seakan-akan Rahman itu mereka baru mendengar. Oke, kemudian kata fa'ila asalnya rohima itu ya bukan untuk menunjukkan sajiyah, yang menunjukkan sajiyah itu fa'ula. Oke, jadi bagaimana takwilnya atau takhrijnya? Rohima ini memang dari fa'ila tapi dipindah dulu ke fa'ula. Rohim, Rohman dipindahkan ke fa'ula. Kenapa? Karena Rohim, Rohman dia ketika punya mana sajiyah itu watak yang sudah mendarah daging, maka pindah dari wazan fa'ila ke wazan fa'ula. Contohnya banyak katanya, seperti zorufa, zorif, asalnya dari zorifa fa'ila. Faqiha, faqih. Ya, faqiha yafqahu fa'ila, kalau dipindahkan faquha kalau dia punya sifat sajiyah tadi ya. Dan seterusnya. Kemudian dua ulama sepakat bahwa keduanya Rahman Rahim ini punya sifat mubalaghah. Tapi bagaimana, apakah mereka itu mutarodif atau beda? Ada ulama namanya mutarodif dengan itu tadi Kutrub mengatakan bahwa itu taukid lafzi. Ada yang mengatakan dilihat dari ziyadatul mabna tadullu ala ziyadatul ma'na. Rahman lebih banyak hurufnya dari Rahim, maka Rahman lebih banyak atau lebih ablagh. Nah, gitu ya. Selanjutnya Ar-Rahman lebih khusus. Kenapa? Karena khusus untuk Allah. Ar-Rahim itu lebih umum, kasroti ta'alluq, banyak yang mempunyai sifat Rahman Rahim tadi. Maka Rahimlah yang dikeduakan. Ditambah juga kata Ar-Rahman itu menunjukkan ittisofi dzati, sifat yang hanya dimiliki Allah. Makanya dahulukan Rahman. Lalu sifat yang dimiliki oleh banyak orang juga selain dari Allah itu diakhirkan. Kemudian Rahman juga disebutkan belum pernah disebutkan oleh orang-orang Arab, belum pernah diucapkan. Maka ketika turun ayat ini tentang apa? Tentang Rahman, ya wa idza qila isjudul Rahman, qalu wa mar Rahman. Mereka bertanya seakan-akan baru mendengar kata Rahman itu. Rabbil alamin ar-Rahman Rahim. Kenapa Ar-Rahman Rahim didatangkan setelah Rabbil alamin? Karena kata Rabb, seakan-akan dengan kata Rabb ini menunjukkan bahwa Allah itu zat yang Jabbar. Lalu di tangan Ar-Rahman Rahim untuk menepis ya bahwa Allah itu Jabbar, Rabbil alamin, tetapi punya sifat Ar-Rahmanir Rahim. Nah, situ. Dan rububiyah itu sebuah nikmat, dan nikmat itu kadang datangnya dengan keras atau dengan kasar. Lalu ditepislah
nikmatnya Allah datangnya kepada kita dengan Rahman dan Rahimnya Allah. Lalu didatangkan sifat yang tiga, Rabbil Alamin, Ar-Rahman, lalu datang Yaumiddin, itu dengan hikamin samia, ada hikmahnya, yaitu ketika mendengar Rahmanir Rahim, mungkin akan orang ketika melaksanakan taklifat atau menjauhi larangannya itu dengan leha-leha. Ya, ditangkanlah Yaumiddin untuk menepis itu, bahwa apa yang kita lakukan itu pasti ada ganjarannya, ada bayarannya, ya, sesuai dengan yang dilakukan oleh kita. Lalu terkait maliki, malik diidopatkan ke ad-din. Ya, ad-din itu untuk menunjukkan ad-din yaumul jaza. Malik dan malik, kalau malik dari mulk, kalau malik dari milk. Malik ini katanya lebih khusus. Ya, mulk itu raja ya orang-orang tertentu, tapi kalau malik dari milk itu lebih umum. Oke. Lalu kata malik, ya, untuk mulk itu khusus untuk mengurus atau tadbir ulil uqala, umuril uqala. Sedangkan milk itu untuk milik, itu ngambil manfaat. Ngambil manfaat, kita punya sesuatu, ini HP, kita ngambil manfaat dari HP tersebut. Setelah itu, yaumuddin, yaumul qiyamah. Maksud yaumuddin sini yaumul qiyamah. Dan mungkin terakhir tadi, kenapa ad-din yang dipilih? Karena di di sana atau raja untuk mempunyai kesan bahwa adil itu adalah membalas sesuai dengan apa yang dilakukan ketika di dunia. Maka famaliku dzalika zaman huwa sahibul mulki alladzi la yushiddu 'anil khul tahta mulkihi wa walladzi la yantai mulkuhu wala yanqadi. Ar-Rahmanir Rahim atau Alhamdulillah Alamin, Ar-Rahman Rahim itu di dunia, kemudian Malik Yaumiddinnya di akhirat. Dan terakhir tadi didatangi jaza tadi untuk menunjukkan bahwa Allah itu adil. Fa innal muluk tatakhalladu mahamidum bimiqdari tafadulin fi iqamatil adli. Biasanya raja akan lebih dikenang ketika dia lebih banyak sifat adil. Ketika dia banyak adilnya akan banyak dikenangnya. Ketika dia zalim akan tidak dikenang, akan dikenang dengan jeleknya. Nah, seperti itu. Mungkin itu saja dari saya. Semoga ada manfaatnya. Mungkin jika ada pertanyaan atau apa, saya kembalikan lagi ke pembawa acara. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, baik. Mungkin dari hadirin ada yang ingin bertanya? Kalau tidak ada, mungkin kita cukupkan daurah malam hari ini sampai di sini, dan insya Allah nanti akan dilanjutkan pada pertemuan keempat di hari Ahad, di hari Kamis, Kamis, ya. Di hari Ya, Kamis. Ya, terima kasih. mungkin itu jazakumullah khairan jaza buat Dr. Hanhan, dan juga jazakumullah khairan jaza untuk para hadirin sekalian hadir. Mari kita tutup daurah pada ya. Semoga paham, insyaallah. Amin. Nah, semoga kita semua diberikan kemudahan dalam memahami, dan Allah berikan kita ilmu yang berkah melalui wasilah Hanhan, insyaallah. Amin. Ya, mari kita tutup daurah pada malam hari ini dengan istighfar 3 kali dan doa kafatul majlis. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukron atas kehadirannya. Saya mewakili Al-Quran Indonesia dan juga Dr. Hanhan ingin meminta maaf bila ada salah kata, dan terima kasih atas kehadirannya. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair Ustaz. Waalaikumsalam.